والآن والآن يأتي إليكم البرنامج ثالثا وهو قراءة الكتاب. نتشرف من الأستاذ محمد قريش أن يتقدم إلى صدر المجلس. Dear brother who beloved by Allah, the third agenda is the reciting of the Kitab An-Nasahid Diniyah, which will be delivered by the brother Al-Ustadz Quraish. For him, please come to in front of majlis. فعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannifu fi kitabih An-Nasahid Diniyah wal Wasalimaniyah Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'anallahu bihi fid darni amin. Wa ilan qal wa amma sadaqatut tatawu'i wal infaqu fi wujuhil barri wa khairi ibtigha mardatillahi wa thawabihi. Wa qad warada fi fadli dzalika minal ayati wal akhbari ma yatlu dzikruhu. Al-Muhtaram al-Mukarram Sayyidul Walid Murabbi arwahana wa jasadana ada ilallah bi galwa filih bi ban Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sugab wa akhuhul karim Habib Musafa bin Umar bin Ja'far As-Sugab wa umina Syarifah Hubaba Fatmah binti Hasan bin Mahsin bil Mamqut bil Makin Habib Abdullah bin Mahsin Al-Atas rahimahumullah rahmatal abror wa khalifatuhu Al-Habib Atas Abdillah bin Sayyidil Walid Habib Hasan bin Ja'far As-Sugab wa Habib Ali Uraidi bin Sayyidil Walid Habib Hasan bin Ja'far As-Sugab mata'ana Allah bitalati musyarifah wa khususan Mudurul Mahat Ribat Nurul Mustafa Al-Ustadz Harun Ar-Rasyid Jamil Asatizal Mutakhasis Ustadz Fadli Habibi Arsyad Faris Riza wa Hariri mata'ana Allah bitalati musyarifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meneruskan daripada istiqomahan kita pembacaan kitab Nasahid Diniyah wal Wasalimaniyah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang dimana beliau akan mewasiatkan kepada kita tentang sedekah secara ikhlas. Wa amma sadaqatut tatawu'i, dan adapun sedekah secara ikhlas dan berinfak dalam segi kebaikan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Dan telah datang riwayat dalam keutamaan sedekah dari firman-Nya Allah dan hadis Nabi yang panjang pembahasannya. Di sini yang kita perlu ketahui, apa sih itu sedekah? Sedekah adalah bentuk pemberian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kehormatan. Dan Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad telah mewasiatkan kepada kita untuk membenarkan niat terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena yang disabdakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu harus landasi dengan niat. Supaya apa harus landasi dengan niat? Supaya kita bersedekah dengan niat ibtigha mardatillah, dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan untuk dipandang orang lain, bukan untuk dipuji orang lain. Dan ketika niatnya sudah benar, apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa-apa yang kau infakkan daripada kebaikan itu kembali kepada engkau, dan tidaklah kamu berinfak melainkan mengharapkan ridha Allah. Dan apa-apa yang kau infakkan daripada kebaikan, niscaya kamu akan diberikan pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Maka dari sedekah kita belajar untuk tidak menjadi orang yang pelit. Karena kenapa? Karena al-bakhilu adullah ma'idu minan nas ma'idu minal jannah qaribu minan nar. Orang yang pelit adalah musuhnya Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Berarti orang ini jauh dari rahmatnya Allah, mendapatkan murkanya Allah. Maka dia akan takut bersedekah karena takut hartanya habis, dan dia takut kebutuhan sehari-harinya tidak akan terpenuhi. Ingatlah hadirin bahwa guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sugab telah berkata dalam syairnya, hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya.
Hidup senang bukan banyak uang. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya senang bukan karena uang, bukan karena harta, akan tapi karena memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang kaya yang di luar sana yang hartanya miliaran, akan tapi dia tidak mau mensedekahkan, akan tapi dia tidak tenang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalah gunanya kalau harta kita banyak tapi tidak digunakan untuk keuntungan akhirat. Sedangkan harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena an-nasu awaluhu turab wa akhiruhu hisab. Manusia itu berawal dari tanah dan diakhiri dengan dihisab. Kata Sayyidina Ali karamullahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Ingat hadirin, ketika kita memiliki harta, di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan suatu kisah, ada seorang pengemis yang datang ke rumah Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun ketika keluar dan melihat seorang pengemis tersebut, Sayyidina Ali pun memberikan uang sebesar 6 dirham. Lalu ketika Sayyidina Ali sedang berjalan-jalan, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang yang menjual unta. Lalu Sayyidina Ali pun menghampirinya. Lalu Sayyidina Ali ingin membeli unta tersebut dengan harga 140 dirham. Akan tapi Sayyidina Ali meminta waktu seminggu untuk melunasinya. Lalu sang penjual tersebut menyetujui dari Sayyidina Ali. Lalu ketika Sayyidina Ali membawa pulang unta tersebut, Sayyidina Ali bertemu dengan seseorang. Lalu seseorang tersebut ingin membeli untanya Sayyidina Ali dengan harga 200 dirham. Lalu di sini Sayyidina Ali pun langsung menyetujuinya, dan Sayyidina Ali kembali kepada sang penjual unta yang pertama untuk melunasi uang sebesar 140 dirham. Dan di sini Sayyidina Ali memiliki keuntungan sebanyak 60 dirham. Lihat hadirin, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sabdanya Nabi, yaitu manaqasa malu min shadaqatin balyasdat. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan tapi bertambah dan bertambah. Lihat hadirin, yang awalnya Sayyidina Ali cuma ngasih ke pengemis 6 dirham, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar 60 dirham. Ini adalah salah satu bukti sedekah itu nggak bikin kita miskin, akan tapi sedekah itu bikin bertambahnya harta. Dan marilah kita bersedekah supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhanya Allah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita. Semoga kita diberikan harta yang cukup dan barakah supaya kita bisa bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Semoga hati kita digerakkan untuk bersedekah dengan niat ibtigha amardatillah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi rahmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Al-kadzamini wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.